Alhamdulillah Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Telah berkata Imam Syekh Ahmad bin Muhammad ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kalam hikmahnya, la yukhrijus syahwah 'anil qalbi illa khaufun muz'ij aw syauqun muqliq. Tidaklah dikeluarkan dari hati itu syahwat kecuali dia diberikan rasa takut yang menggetarkan dan rasa rindu yang menggelisahkan. Sambungan pembahasan pada pertemuan yang telah lewat bahwa apabila bersemayam itu hawa di dalam hati, maka keadaan seperti itu merupakan keadaan orang yang mempunyai penyakit hati yang kronis. Dan hawa itu semalam kita bahas sama-sama ada dua bahagian. Ada hawaun nafs, ada hawaul qalbi. Ada hawa pada nafsu, ada hawa pada hati. Hawa secara garis besarnya adalah kesenangan. Jadi kesenangan pada nafsu dan kesenangan pada hati. Kesenangan pada nafsu ini masih mudah untuk diobati, sedangkan kesenangan pada hati ini sulit untuk diobati. Kesenangan pada nafsu, tanda-tandanya diantaranya adalah dia suka mengumpul-ngumpulkan yang sifatnya lahir, baik ia dapat dengan secara halal, apalagi dia dapat secara haram. Contoh, dia senang mengumpulkan baju, mengoleksi mobil, membuat rumah dengan beberapa buah untuk sekedar koleksi atau kesenangan saja. Padahal dari segi manfaat dan kebutuhan tidak ada di dalam dirinya. Hanya saja kesenangan nafsunya untuk mempunyai koleksi dunia itu dia perturutkan. Dia ikuti keinginan nafsunya sehingga tidak pernah merasa cukup apa yang sudah ia miliki dari
hal keduniaan. Kalau dipikir-pikir secara akal sehat, punya mobil cukuplah dengan sesuai kebutuhan. Tapi ya tadi karena dia menurutkan keinginan hawa nafsunya, dia ingin tambah terus. Walaupun pada hakikatnya dia mampu saja untuk membayar pajaknya, untuk merawatnya, tapi secara kemanfaatan tidak ada. Yang ada sifatnya mubadzir, yang mana mubadzir itu adalah perbuatan syaitan, dan bahkan disebutkan dalam Al-Quran, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang yang mubadzir ini bagian daripada kawannya syaitan. Munnya orang yang banyak bisi mobil, ya kan? Itu dibariakan umpama lawan bubuhan ustad-ustad umpama yang mereka butuh transportasi untuk dakwah, maka si sugih ini mendapatkan pahala apa yang didapatkan oleh si ustad. Kan dipakai sidin gesan dakwah, si sugih kadang umpat dakwah. Tapi karena mobil yang dipakai oleh si ustadz ini gasan dakwah adalah mobil pemberian si sugih, maka otomatis si sugih mendapatkan pahala dakwah sebagaimana si ustadz mendapatkan pahala dakwah. Ya Rob, ini orang sugih cerdas dan beruntung. Dia kada perlu sholat tengah malam, kada perlu sholat sunnah yang banyak, kada perlu berlelah-lelah dalam dakwah, tapi dengan membantu mereka untuk memudahkan sholat malamnya, untuk memudahkan dakwahnya, untuk memudahkan kegiatan ibadahnya, maka si sugih ini mendapatkan juga pahalanya. Kan untung benar kalau nah ketimbang gak ada terpakai, bayar pajaknya tiap tahun, sekedar mengoleksi, hitung-hitung mubadzir, baik dibariakan lawan yang membutuhkan. Apalagi yang membutuhkan ini dibawanya untuk taat, untung benar. Munnya dibariakan lawan orang yang bukan untuk taat, rugi kita, rugi si sugih. Atau seumpama mobil diberikan gasan masjid, inventaris masjid, ambulan atau mobil pengurus masjid untuk kunjungan ke tempat acara-acara di masjid yang lain umpama, atau diberikan ke sekolahan, masalah sekolahan supaya anak-anaknya bisa berangkat dari rumah tanpa harus mengeluarkan ongkos pakai taksi. Masya Allah, ya kah? Yang berlebih-lebihan punya harta seperti ini, punya mobil lebih, digunakannya atau diberikannya kepada jalan kebaikan, maka dia tidak termasuk orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Ulun pernah mendengar ada orang di Kalimantan ini sengaja beli 100 buah mobil. Sengaja beli 100 buah mobil, dia bagikan kepada ustadz, guru-guru dan yang membutuhkan. Pas ulun mendengar ini, ulun dalam hati ulun berucap, untung banar si sugih ini. Untung banar, inya kada perlu repot boyuh-uyuh melakukan ibadah seperti si ustadz atau seperti si guru, dia sudah mendapatkan pahalanya. Ustadz mana dalilnya? Dalilnya jelas Nabi sebutkan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Orang yang menunjukkan kebaikan, ini menunjukkan aja, apalagi memfasilitasi. Orang yang menunjukkan kebaikan, maka dia dapat pahala seumpama orang yang melakukan itu kebaikan. Ya Rob, untung benar. Adapun pembahasan kita pada subuh hari ini adalah masalah hawaul qalbi, yaitu kesenangan pada hati. Kesenangan pada hati ini seperti hubbul jah, hubbur riyasa, hubbud dunia, cinta pangkat, cinta kedudukan, cinta dunia. Nah ini kesenangan pada hati. Ambisi ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi,
Tidak lain tujuannya supaya dapat penghormatan. Hitung-hitung nih, seorang punya duit cukup aja, tapi di dalam hatinya ingin mendapatkan penghormatan. Lalu duit yang banyak itu tidak menjadi kecukupan bagi hatinya sehingga menginginkan yang namanya kedudukan dan penghormatan, hingga dia bela-belain keluar duitnya untuk mendapatkan kursi dan kedudukan, padahal dirinya tidak punya kapasitas di dalam kursi dan jabatan itu, hanya saja menginginkan penghormatan, menginginkan kedudukan. Kalau menginginkan gaji, hitung-hitung gaji Sidin dalam usahanya lebih besar daripada gaji di jabatan atau di kedudukan itu. Kan banyak itu di antara kawan-kawan kita yang sudah banyak punya harta tapi masih tidak cukup rasa puas di dalam hatinya, hingga dia masuk lagi di dalam ranah jabatan atau kedudukan yang ia mengharapkan penghormatan di dalamnya. Ya Allah, bukannya tidak boleh jadi pemimpin, boleh silahkan. Tapi ya tadi, jadi pemimpin bukan ambisius yang memaksakan diri, yang seorang itu bukan bagian ahli di dalam bidang itu, memaksakan diri, menginginkan kursi, maka dengan demikian dia sudah memperturutkan hawaul qalbi, keinginan hati. Ya Allah, kan sudah jelas Nabi menyebutkan dalam hadisnya, idza wusidal amiru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Apabila diserahkan, idza wusidal amiru, apabila diserahkan kepemimpinan kepada orang yang bukan ahlinya, maka fantadhiris sa'ah, tunggu pasti akan datang kehancurannya. Nah, kayak pian juga membaiki mobil dijulung lawan orang yang bukan ahlinya, kira-kira mobilnya baiklah, tidak, berusak, bautnya bisa bertambah, kalinya kadingat masang baut di dalam. Kayak itu juga, mun seorang tahu nih, seorang nih kapasitasnya bukan di bidang itu, keahliannya bukan di bidang itu, jangan pernah memaksakan untuk masuk di bidangnya itu, yang ada apa, merusak nantinya. Hanya untuk dapat penghormatan lalu memaksakan diri masuk di dalamnya, ujung-ujungnya rusak di dalam kepemimpinan. Ini hati-hati, hawaul qalbi, kesenangan hatinya sedang merusak hatinya. Makanya kata Imam Ahmad bin Muhammad Ibnu Athail As-Sakandari ini, yang namanya hawa'u minal qalbi huwa da'ul udhal, itu penyakit kronis susah sekali untuk diobati, kecuali ujar Sidin la yukhrijus syahwa anil qalbi, tidaklah keluar yang namanya hawa'ul qalbi itu kecuali dengan dua. Satu, khaufun muz'ij, yaitu rasa takut yang menggetarkan. Yang kedua, syauqun muqliq, yaitu rindu yang menggelisahkan. Takut yang menggetarkan tuh nang kayak apa? Dalam bahasa lain ini namanya shock terapi. Shock terapi. Orang seperti ini obatnya harus diberikan shock terapi. Shock terapinya yaitu rasa takut yang menggetarkan, sebagaimana Allah itu memberikan ancaman-ancaman. Khauf, umpama kayak khauf atau rasa takut daripada orang awam ini, khauful awam minal azabi wal iqab, yaitu takut atas azab dan siksa.
Diberikan peringatan, mun ikam masih memperturutkan hawa hati ikam ini, kesenangan hati ikam ini, maka ikam akan mendapatkan siksa dan adab. Allah hantarkan peringatannya ini bisa lewat nasihat manusia atau para pewaris Nabi yang memberikan nasihat kepadanya, atau bisa juga nasihat alam. Baik alam ini menghempaskan keadaannya, atau juga lewat mimpi, didatangkan mimpi dia melihat neraka, atau juga didatangkan mati suri. Sebelum dia mati dengan sesungguhnya, dia dibawa untuk melihat bagaimana orang-orang yang disiksa, atau juga dengan belajar dari perjalanan Nabi di Isra dan di Mi'rajkan Nabi. Ketika Nabi diperlihatkan alam tamtsil, ada beberapa golongan yang diadab dan disiksa. Inilah hukuman orang yang begini, inilah hukuman orang yang begitu. Ditanamkan rasa takut yang menggetarkan, sehingga lambat laun hawa yang di dalam hati atau kesenangan di dalam hati itu akan keluar. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surah apa nih yuk? An-Nazi'at, yalah, An-Nazi'at. Dan adapun orang yang takut dengan kebesaran Tuhannya, dia pasti akan mampu menahan nafsunya, dan sesungguhnya orang tersebut akan diletakkan di dalam surga yang namanya Jannatul Ma'wa. Takut. Atau juga shock terapinya seperti sanksi yang ada di pondok pesantren. Tapi sanksi seperti ini sudah gak bisa lagi dipakai untuk di zaman sekarang, gak relevan lagi lah. Kenapa? Karena keadaannya beda. Sanksi ini dulu diberlakukan di pondok pesantren. Umpama dia melakukan kesalahan, dia diberikan sanksi dengan api ditanyalakan, entah itu pakai lilin, entah itu pakai kayu, entah itu pakai alat lampu strongking, apalah, api dinyalakan. Setelah itu api dinyalakan, tangannya disuruh tapak tangan kanannya disuruh naruh di atasnya. Dihitung beberapa detik sampai dia panasan, lepas. Andak lagi sampai dia menangis dan diucapkanlah, beginilah nak panasnya dunia, bagaimana panasnya neraka. Panaslah nek, nggih panas Ustaz teh. Nah ini hanya panas dunia nangai, belum lagi panas neraka. Ikam melakukan kesalahan dihukum dengan panas api dunia, jika gak ada tahan, bagaimana ikam berani melakukan kesalahan dengan Tuhan ikam yang sanksinya adalah panas neraka, lebih panas daripada panasnya api dunia. Ini namanya shock terapi. Atau juga shock terapinya orang ini nggak mau taubat juga, maksiat aja, langsung dilakukan seperti layaknya mayat, dikafani dan dimasukkan ke dalam kubur, lalu dinasihati langsung di dalam kubur. Wahai fulan, engkau saat ini masih hidup, tapi engkau sudah merasakan bagaimana rasanya di dalam tanah. Tidak ada satupun orang yang menemanimu, gelap, pekat, panas. Apa yang kau bawa saat nanti ketika engkau benar-benar berada di dalamnya? Ini namanya shock terapi. Dibikin rasa takut yang menggetarkan sehingga dia taubat dan berbalik arah dari yang tidak baik kepada yang baik. Atau ditampilkan secara visual. Dulu ada istilah SQ kah? Ya, tampilkan bagaimana visualnya orang neraka. Ditampilkan bagaimana orang yang di dalam kubur secara visual. Ini namanya shock terapi. Memberikan rasa takut akan azab dan siksaan Tuhan. Di orang-orang yang
susah sekali untuk dinasehati, ini bisa dijalankan dengan shock terapi ini. Karena memang kata Imam Ibnu Athaillah, manusia itu beda-beda kapasitasnya, nggak bisa disamakan. Ada yang bisa dinasihati dengan lembut, ada yang bisa dinasihati dengan sedang, ada juga yang harus dinasihati dengan tegas. Nya kada sama porsinya. Makanya Allah hadirkan ada guru yang lembut, ada guru yang sedang, ada guru yang tegas. Itulah hikmah Allah menjadikan berbagai macam kriteria atau karakter guru untuk menyampaikan nasihatnya. Coba pian lihat aja, ada guru yang lembut, orang yang suka sekian banyak. Ada orang yang guru sedang, sekian orang banyak yang suka juga. Ada orang yang tegas, sekian banyak juga orang suka dengan dia. Jadi masing-masing porsi sudah Allah bagi. Jadi sangat aneh kalau ada manusia menyalahkan, bapaan ada guru yang kayak ini. Sama madahkan Tuhan, kada bagus menjadikannya. Salah besar kita. Masing-masing porsinya. Masing-masing porsinya. Munnya seumpama ada guru matematika, ada guru bahasa Inggris, ada guru bahasa Indonesia, ya karakter pengajarannya pasti beda-beda tuh. Karena dia mendalami sekali dengan matematika, maka cara pengajarannya ala matematika. Dikit-dikit larinya ke rumusan matematika. Metode untuk memahamkan murid dengan hal-hal yang terkait dengan alam pun kadang-kadang larinya ke rumusan matematika. Karena memang basicnya matematika. Ada guru tuh basicnya tasawuf, ada guru tuh basicnya fikih, ada guru tuh basicnya tauhid. Ya. Yang mutafannin, arti mutafannin itu semua fan dikuasainya adalah guru yang luar biasa yang masuk dalam kategori mujtahid mutlak. Nah, mujtahid mutlak. Subhanallah. Jamaah. Jadi ngatakan yang pertama bagi kita orang awam, apabila kita ini ngalih sekali untuk menerima hidayah Allah, ngalih sekali untuk mencerna daripada nasihat-nasihat yang disampaikan oleh guru-guru kita, nasihat-nasihat Rasulullah yang disampaikan oleh guru-guru kita, ngalih sekali untuk kita menerimanya, maka tanamkanlah dengan rasa takut yang menggetarkan jiwa kita kepada siksaan-siksaan yang Allah akan berikan kepada orang yang melanggar daripada perintahnya, orang yang tidak melaksanakan perintahnya. Contoh saja dalam kisah Isra dan Mi'raj kan disebutkan tuh Nabi kita masuk ke alam tamtsil, tsumma ta'ala qaumin turdakhu ru'usuhum. Kemudian didatangkan satu golongan yang mana golongan ini memukul-mukul kepalanya. Kullama rudikhat 'adat kama kanat. Setiap memukul pecah kepalanya, hancur kembali pula seperti semula. Pukulnya lagi, hancur kembali pula seperti semula. Terus seperti itu berkepanjangan. Mana Nabi kita bingung dengan keadaan orang ini. Apa bahakun mukul kepala seorang? Kan aneh. Mukul kepala seorang aneh. Kalau dipukul ya ala kulihal. Mukul kepala seorang bisa hancur jadi pulang, pukulnya pulang. Pada waktu mukul nangis-nangis kucing, aduh sakit, pukulnya hancur kembali pulang, ambilnya pulang palu tuh, pukulnya pulang. Ini aneh ya Nabi. Siapa golongan ini? Man haula'i ya Jibril, siapa mereka ini wahai Jibril? Dijawab oleh Nabi kita, haula'il ladzina tatathaqalu ru'usuhum 'anis salatil maktubah. Mereka inilah golongan orang yang berat kepalanya sujud untuk melaksanakan salat 5 waktu. Kan diberikan gambaran. Ini gambaran ini diberikan kepada Nabi bukan untuk menakut-nakuti Nabi, tapi untuk disampaikan kepada kita sebagai umat Nabi. Ayo umatku, Nabi. Nabi kan ada gelar namanya munzir. Ana munzir kata Nabi. Aku adalah sang pemberi peringatan. Jadi basyiran wa nadhira. Inna arsalnaka syahidan basyiran wa nadhira. Sungguhnya aku diutus kepadamu, inna arsalna, kami utus kamu wahai kekasihku Muhammad adalah sebagai apa? Sebagai basyiran, pemberi kabar gembira, nadhira, pemberi peringatan. Nah, Nabi kita menyampaikan peringatan-peringatan Allah ini kepada kita. Nih.
Aku sudah ditampaikan oleh Allah, ada golongan nanti dia akan menghukum kepalanya, mukul-mukul kepalanya, hancur jadi, pukulnya pulang, hancur jadi, pukulnya pulang. Ini golongan disebutkan, kata Nabi, adalah golongan yang tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu. Nabi berikan peringatan. Ini namanya menanamkan rasa takut yang menggetarkan. Mun kada takut jual lawan hukuman Tuhan. Terus takutnya lawan apa? Lawan hukuman atasan. Ini namanya manusia kada batuhan. Lawan hukuman atasan takut, lawan hukuman Tuhan kada takut. Nah, ini namanya menuhankan atasan. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa pian jadi kada sembahyang Jumat? Aku takutan kalau pindah di PHK. Takutan aku kalau pindah di PHK. Lebih takutan di PHK atasan ketimbang di PHK Tuhan. Kenapa pian kada aku sembahyang? Kada boleh sembahyang, mun sembahyang aku dipecat. Nah, ini manusia yang tidak takut dengan Tuhan tapi takut dengan atasan. Waliyadzubillah. Jadi khauful awam itu dengan cara minal iqabi wal azab. Menanamkan takutnya bagi orang awam itu dengan memberitahukan siksa dan azab Tuhan itu akan berlaku bagi orang-orang yang melanggar hukumnya. Bistu khauful khawas, menanamkan rasa takut kepada orang khusus itu dengan cara minal qati'ah wal hijab, yaitu dengan takut terputus hubungannya dengan Tuhan, terhijab hubungannya dengan Tuhan. Ini orang khawas. Takutnya beda. Kalau awam takutnya ditanamkan tentang neraka, siksaan. Kalau orang khawas dia berilmu, pengetahuannya tinggi, tapi masih melanggar, iya kah? Maka rasa takut yang paling ditakutkan oleh orang khawas adalah terputus hubungannya dengan Tuhannya, terputus hubungannya dengan kekasihnya. Tanamkan, wal, kamu nia sawat kayak ini aja, tarusan ikam diputus jadi hamba Tuhan. Apa hasilnya ikam hidup di dunia mun kada Tuhan? Oh, di mana dalilnya Allah bisa memutus hambanya tidak menjadi hambanya lagi? Oh, dalam hadis Nabi SAW disebutkan. Ujar Nabi, malam yarda biqada'i walam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwa'i. Orang yang tidak ridha dengan ketentuanku, orang yang tidak sabar atas balaku, maka cari saja Tuhan selainku. Dipecat ini jadi hamba, cari sana ikam selain aku, cari Tuhan selain aku, ya Allah. Falyaltamis rabban siwa'i. Waliyadzubillah. Dan ini hadis kudusi, Allah langsung mengatakan kepada Nabi tanpa melewati Jibril. Ya Rabb, walaupun pada hakikatnya Allah sayang kepada kita, tapi kita yang telah memutus kasih sayang Allah. Di mana kita tidak pernah rasa takut untuk terputusnya hubungan hamba dengan Tuhannya. Ya Allah. Jadi khauful awam itu minal azabi wal iqab, sedangkan khauful khawas itu minal qati'ah wal hijab. Wa ma azabi illa al hijabi, kan dalam nasyid tuh, waktu zikir nasyid, tidak ada azab bagiku yang paling pedih kecuali terhijab dengan Tuhanku. Siksaan yang paling pedih bagiku, kata orang-orang arifin, adalah ketika aku terhijab dengan Tuhanku. Itu siksaan paling pedih. Andai saja aku masuk surga tapi aku tidak mampu melihat Tuhanku, itu adalah siksaan bagiku, kata orang arifin. Surga tidak akan ada jadi maknanya kalau sudah terhijab dengan ampun surga. Baelang ke rumah orang tapi yang ampun rumahnya kadang mengeluari sakit hati pian. Kayak itu juga. Masuk ke dalam surga, yang ampun surga kadang mau menampilkan kayak apa pian? Sakit, terhijab. Kada semua orang yang masuk surga bisa melihat Allah, ada makamnya.
Makanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di antara orang-orang yang masuk surga paling menyesal adalah dia mengharap surga, dapat surganya tapi tidak mampu bertemu dengan yang punya surga. Kalau Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi beda lagi beliau. Jangan pun lawan Allah, lawan Nabi aja sih takutan teh hijab. Lawan Nabi itu takutan teh hijab. Abu Jasin fi jannatin ma saqani min wasfiha illa liqaunil hibbi fiha khayyama. Di dalam surga Jasin, aku tidak akan bisa merasakan nikmat-nikmatnya surga kecuali aku bisa bersama berkumpul lawan orang yang aku cintai, yaitu kekasihku Nabi Muhammad. Jadi artinya surga mungkin dapat tamu lawan Nabi Muhammad. Wah. Ini orang yang bujur-bujur makamnya sudah di atas kita. Mun kita ini asal masuk surga gin untung ya. Jamaah. Asal masuk surga gin untung. Padahal ketika masuk surga mun kada baca mulut Nabi Muhammad sedih. Tidak ada kenikmatan surga kecuali di mana kenikmatan surga itu wujud asalnya, bahan bakunya dari nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Lagi-lagi ulun sampaikan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah bahwa kenapa gerang kita ini harus membersihi dosa-dosa kita supaya kita ini bulik ke akhirat dalam keadaan sehat. Orang yang bulik ke akhirat membawa dosa itu orang yang bulik membawa keadaan sakit. Dan orang sakit itu apabila dimasukkan ke surga ia kada mampu merasakan nikmatnya surga. Seperti layaknya orang sakit di dunia kada mampu menikmati rasanya makanan. Kecuali dosanya sudah dihapus, baru ia bisa menikmati surga. Makanya tuh Allah tuh sayang lawan kita. Yuk hapus dosa ikam tuh Tuhan. Karena mun ikam membawa dosa, boleh ikam kada kawa menikmati surga. Andai kata ikam nih kupaksakan juga masuk ke surga dengan bawa dosa, kada ada nikmatnya bagi ikam. Harus dulu ditempa, dibersihi dulu, disembuhkan dulu dosa-dosa ikam di neraka. Transit dulu, baru dimasukkan ke surga agar ikam bisa merasakan nikmatnya surga. Jadi mun kita membiarkan dosa itu sama kita membiarkan nih rohani kita berpenyakit. Yang mana rohani ini berpenyakit ketika kita masuk ke alam arwah, masuk ke alam akhirat kelak itu tidak akan mampu merasakan nikmatnya surga. Ya Rabb. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah. Kayak ini nah Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tanamkan rasa takut kepada kita yang awam. Layaknya orang yang punya penyakit diabetes itu diberikan gambaran-gambaran yang mengerikan tentang penyakit diabetes. Supaya apa? Supaya dia tidak berlarut-larut dengan penyakitnya. Atau sebelum datang itu penyakit diabetes, dia sudah melihat bagaimana keadaan orang yang penyakit diabetes hingga dia takut untuk mengonsumsi makanan-makanan yang mengakibatkan penyakit diabetes. Wal, melihat lagi kamu tuh kawan kita diamputasi. Oh kenapa? Diabetesnya tinggi. Oh diabetes apa? Diabetes basah. Kenapa sebabnya? Kebanyakan mengonsumsi gula, berlebihan mengonsumsi gula. Oh kayak itu kah? Kayak itu ku irit dah makan gula. Ada rasa takut lalu akhirnya mengantisipasi sebelum terjadi. Ini contoh saja. Iya kah? Secara dunia yang namanya penyakit dunia itu apabila sudah mati selesai. Tapi ini sebagai contoh apabila kita mau penyakit akhirat, membahayakan. Di akhirat kan ada lagi cara penyembuhan kecuali dibakar, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Yang disebut dengan transit dulu di neraka. Orang yang bulik membawa dosa, maka dosanya itu akan dibakar dulu di neraka, baru dibangkitkan, dibersihkan di telaga Kautsar dan dimasukkan ke dalam surga. Ini bagi orang yang mati membawa iman masih, bawa la ilaha illallah, tapi dosa juga ikut dibawanya. Tidak sempat dia tobat. Jamaah. Jadi
supaya kita itu ada juga rasa takut-takutnya nih, kita yang awam nih. Rancaki kita mendengar kisah azab. Ustadz mungkin itu setika ada tumbuh rasa syukur. Ya mungkin kita bisa berada di makam syukur, yang mana makam syukur kita kadang melenakan kita, kadang seolah kita lupa dengan yang namanya janji dan ancaman Allah. Tidak maulah kita tergelincir dalam jalan Allah. Silahkan berada di makam syukur. Mungkin kita berada di makam syukur melupakan ancaman-ancaman Allah sehingga kita berani dengan syariat Allah. Berarti makam syukur kita belum sukses. Jangan memandang bala karena hidupnya galau. Ya kah? Kalau kita memandang bala hidup galau, tapi kalau kita memandang orang yang menjadikan bala, siapa zat yang menjadikan bala, maka tidak akan jadi galau, malah menjadi motivasi kuat untuk kita berhati-hati. Kalau bahasa hakikatnya tadi, kalau azab atau nikmat itulah tidak menjadi arti bagi kita selama kita masih memiliki yang namanya Allah. Kalau Allah selalu bersama kita dan kita tidak terputus dengannya, tidak terhijab dengannya, ini bahasa orang arifin tadi, maka tidaklah menjadi sebuah kegalauan baginya. Bahkan semangat dia terus untuk menembus daripada dinding-dinding yang menghalanginya untuk bisa sampai kepada Allah. Terus semangat. Ya tadi munya pian dipisahkan dengan dinding, anggap aja lah pelapon atau semen, ya kah, dipisahkan antara pian dengan kekasih pian. Tidak ada jalan kecuali pian harus meruntuhkan dinding itu. Pasti pian akan tunggal gemetan meruntuhkan itu dinding. Kenapa? Karena hendak bertamu dengan kekasih pian di balik dinding. Ya, tergantung kekuatan kita nih, ingin bertemu atau tidak. Ini yang disebut dengan khauful khawas. Masuk lagi, obat yang kedua selain khauf adalah syauq, yaitu kerinduan. Di sini disebutkan syauqun muqliq, ya kah, kerinduan yang menggelisahkan. Jadi selain khauf untuk mengeluarkan daripada syahwat, yaitu hawaul qalbi, keinginan hati yang merusak hati, juga dengan jalan syauq, yaitu menanamkan kerinduan yang mengguncangkan jiwanya untuk bisa bertemu dengan yang dirindukan. Ini kalau syauqul awam, caranya adalah lil huri wal ghusur. Ya, menanamkan kerinduan kepada orang awam itu dengan cara membayangkan, menghadirkan cerita tentang lil hur. Hur itu siapa? Bidadari. Wal ghusur, mahligai di Pancasila. Mahligai di Pancasila aja. Mahligai di surga. Kan keingatan mahligai Pancasila. Nah, jadi dibayangkan, divisualkan. Nih, bagi orang yang selamat matinya diberikan bidadari dan diberikan mahligai di surga. Ikam dapat rumah indah di dunia, tetap kada kawa mengalahkan mahligai di surga. Rumah ikam yang ratusan triliun di dunia itu hanyalah butiran pasir di akhirat. Jadi artinya terus ditampilkan, bukan cerita dongeng yang ditampilkan, memang cerita dalam Al-Quran tentang surga. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Dalam ayat yang lain, inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang keindahan surga yang pasti disandingkan dalam cerita surga itu jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang di dalam surga itu ada sungai yang mengalir. Pian munnya masuk ke rumah orang sugih, lantainya ini transparan, di bawahnya ada sungai. Ya kah? Sungainya tuh sungai dunia. Itu aja pian terkagum-kagum, seperti Ratu Balkis ketika melihat
kerajaan Sulaiman. Pertama kali Ratu Balkis melihat kerajaan Sulaiman yang di mana lantainya itu di bawahnya sungai yang mengalir. Jadi istilahnya itu mensinopsiskan di surga dengan membuat sebuah istana yang lantainya di bawahnya ada sungai-sungai. Ratu Balkis terkagum-kagum. Itu saja kita terkagum-kagum melihat lantai di bawahnya sungai mengalir. Maka sungai surga itu putihnya lebih putih dari susu, manisnya lebih manis dari madu. Ya Rob, ada kawaidah dikisahkan saja. Nyata malah ainun ra'at wala udhunun samiat wala khadara bil qalbi basar. Jadi yang diceritakan yang dalam Al-Qur'an itu hanya kisi-kisi. Yang mana nyatanya jauh lebih daripada kisi-kisinya. Jauh lebih indah daripada ceritanya. Kalau kita di dunia ini ceritanya indah, aslinya dak. Itu dunia. Ya, ceritanya indah, aslinya dak. Ceritanya aku punya rumah gono, punya mobil gono, punya mobil banyak, punya saham banyak. Ceritanya iya, tapi hakikatnya dak. Kenapa? Beratan kullu man 'alaiha fan, hancur. Dada yang awet abadi selamanya dada. Dunia ini ya kayak tupang, makan yang nyaman berlebihan jadi penyakit. Kurang jadi penyakit. Lebih jadi penyakit, kurang jadi penyakit. Kurang gula salah, lebih gula salah. Kurang darah salah, lebih darah naik darah salah. Itu dunia, dada yang pasnya. Ya enggak. Ya Rob, bisi rumah banyak salah, kada bisi rumah pulang salah tuh dunia. Kenapa bisi rumah banyak salah? Mikiran pajaknya, mikiran zakatnya, mikiran mubazirnya, tanggung jawabnya. Ya tadi harta banyak dihisap, salah guna diazab. Nah, enggak apa lagi. Itu dunia. Ya Rob, sehebat-hebatnya pian menyimpan dunia supaya jangan hancur, tetap hancur. Buktikan ya. Pian simpan itu pakaian di lemari, rapat-rapat tuh pakaian pian simpan di lemari. Jangan dibuka anak sampai 7 turunan. Oke, wasiatnya 7 turunan dibuka udah lapuh. Dimakan zaman, dada yang abadi dunia. Jadi ceritanya aja menarik dunia nih, aslinya dak. Ya Allah. Tapi itulah hebatnya dunia, banyak yang tertipu karenanya. Karena memang sudah Allah jadikan dunia sebagai tempat ujian kita. Jadi yang kada lulus ujian dia tertipu dengan dunia. Tertipu dia dengan dunia. Ya Allah. Jadi cara yang kedua nih yaitu dengan ditanamkan kerinduan yang menggelisahkan di dalam hatinya, yang membuat dia ingin sekali mendapatkannya seperti bidadari dan juga mahligai di dalam surga. Ini bagi syauqul awam. Sedangkan syauqul khawas itu ditanamkan li syuhudi wal hudur, yaitu dengan bisa bertemu, menyaksikan siapa yang menjadikan surga dan menjadikan dirinya, yaitu Allah Jalla Jalaluhu. Karena ada dalam Al-Quran wasyauqi ilal liqa, apa tuh dalam doa tuh apa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, apa tuh wasyauqi ilal liqa, apa doa yang biasa dibaca tuh? Biasanya membaca doa habis sembahyang lu mendengar. Ya apa tuh? Wasyauqi ilal liqa. Belum kada ingat. Ada yang ingat? Mas Ari. Allahumma tahhir qulubana min kulli wasbin yubaidun al-musyahadatik. Sambungannya. Ya, pakai wasyauq. Nah, apalagi kalau wasyauqi ilal liqa ya dzal jalali wal ikram. Artinya di situ doa, ya Allah tahhir qulubana, bersihkan hati kami, min kulli wasfin, daripada segala macam sifat, yubaiduna an musyahadatik, yang menjauhkan kami untuk bisa menyaksikan pian, wa mahabbatik,
yang membuat kami jauh untuk cinta kepada pian, wasyauqi ilal liqa'i dan berikan rindu kami untuk bertemu dengan pian. Ya, jadi syauqnya orang khawas adalah lisyuhudi wal hudur, ingin menyaksikan dan bertemu dengan Tuhannya. Ya, mudah-mudahan kita bisa semuanya dihadapkan keadaan yang bisa kita bertemu dengan Allah Jalla Jalaluh, dan itulah makom yang paling tinggi, yaitu di surga Firdausil A'la. Bagi orang yang berada di surga Firdaus, maka disitulah tempat nanti kita akan dibawa oleh Nabi kita untuk menghadap Rob kita, karena Nabi kita diletakkan di surga itu. Makanya Nabi kita mengatakan, mun nak minta surga jangan minta surga yang enteng, minta surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Minta surga Firdaus. Ilahi lastunil firdaus ya la wala aqwa ala naril jahimi fahab li tawbatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Abu Nawas tuh mengatakan kepada Allah, ya Tuhan, ulun ini kada layak masuk surga Firdaus dan kada kuat juga masuk neraka jahim, tapi ulun minta lon pian ampunan pian, taubat ulun diterima, dosa-dosa ulun diampuni, sehingga dengan demikian kembali lagi kepada permintaan di awal, yaitu masuk ke dalam surga Firdaus. Ini bahasa balaghahnya si Abu Nawas ini bukan bahasa maululut, tapi bahasa ibadur rahman alladzina yamshuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu merendahkan diri, bahwasanya munnya pede benar masuk surga Firdaus, apa gerang yang diandalkan? Tidak ada. Ya, yang diandalkan satu aja, ya Allah, pian ampuni dosa ulun. Begin sudah, alhamdulillah, pian ampuni dosa ulun. Maka apabila pian ampuni dosa ulun, maka pian masukkan ke surga Firdaus. Nah, kayak itu bahasanya. Subhanallah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami minta kepada pian daripada ridho pian untuk memasukkan kami ke dalam surga, dan kami berlindung daripada kemurkaan pian yang mana pian murka akan masukkan kami ke dalam neraka. Mudahan kita selamat berataan dunia akhirat, amin. Allahumma amin. Al-Fatihah.